Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru yang hebat, perkenalkan nama saya Randi Trividiansa. Saya berasal dari SD Negeri 49 Pagar Alam dan jabatan saya sebagai guru kelas SD. Nah, sekarang saya mengajar di kelas 4A SD Negeri 49 Pagar Alam. Bapak Ibu yang saya hormati, mengapa saya melakukan praktik baik dengan media Waterman dengan alur merdeka pada materi perkalian yang standar dan tidak standar di kelas 4A SD Negeri 49 Pagar Alam. Semua guru sangat mengetahui bahwa pelajaran matematika itu menjadi momok yang menakutkan bagi anak-anak, sehingga tidak jarang anak-anak hasil belajarnya sangat rendah, dan tidak jarang juga anak-anak enggan untuk belajar sampai pada tahap anak-anak tidak mau sekolah jika ada pelajaran matematika. Bapak Ibu yang hebat, berkenaan dengan hal itu, saya sebagai guru kelas, saya mencoba untuk menggunakan media yang saya buat sendiri. Nah, ini yang disebut dengan Waterman. Merupakan perpaduan dari wadah telur dan ini ada mani-mani. Nah, ini saya singkat dengan wadah telur tadi, disingkat dengan water, dan ini adalah mani-mani yang saya singkat dengan man. Jadi, Waterman. Nah, untuk mengetahui bagaimana proses atau jalannya pembelajaran dengan menggunakan media Waterman dengan alur merdeka pada materi perkalian yang standar dan tidak standar, nah di kelas 4, nah bisa Bapak Ibu lihat pada tayangan video berikut ini. Ya, apa kabar? Baik. Sudah pada makan belum? Sudah. Hari ini Pak Randi akan mengajak anak-anak bagaimana membuktikan bahwa perkalian merupakan penjumlahan berulang, katanya tadi terbukti atau tidak, dan bagaimana perkalian itu merupakan kebalikan dari pembagian. Ini adalah perkalian standar. Perkalian apa? Standar. Perkalian standar. Nah, di mana rumus perkalian itu adalah A dikali B, apa? A kali B sama dengan C. A dikali B sama dengan C. Diurnya ini A-nya apa? Oke. Setiap lubang berarti itu adalah A-nya. Paham? Sedangkan manik-maniknya apa? Manik-maniknya ini B. Setelah menjelaskan rumus perkalian A dikali B sama dengan C, saya menjelaskan pengaplikasiannya pada media Waterman, di mana A merupakan lubang-lubang pada wadah telur, B merupakan jumlah manik-manik, dan C merupakan hasil dari perkalian. Bagaimana penggunaan Waterman? Cara penggunaannya, siapkan media Waterman yaitu wadah telur yang dibawa peserta didik dari rumah dan manik-manik. Kemudian peserta didik bersama guru mengeksplorasi perkalian. Dimulai dari perkalian yang standar. 6 dikali 7 sama dengan titik-titik. Peserta didik mengambil manik-manik dan mengisi 6 lubang pada wadah telur. Masing-masing 7 buah manik-manik setiap lubangnya. Kemudian peserta didik diminta menjumlahkan semua manik-manik yang ada di setiap lubang dengan mengajak peserta didik yang lain menghitung sama-sama. 7 ditambah 7 ditambah 7 ditambah 7 ditambah 7 ditambah 7 sama dengan 42. Jadi hasil dari 6 dikali 7 sama dengan 42. Selanjutnya, guru memberikan soal yang tidak standar dengan B yang harus dicari, arti 6 dikali titik-titik sama dengan 48. Peserta didik diminta untuk memegang 48 buah manik-manik. Selanjutnya peserta didik diajak untuk mengisi 6 lubang satu persatu, sehingga buah manik-manik habis dari tangan peserta didik. Kemudian diajak menghitung sama-sama berapa manik-manik pada setiap lubang. Ada 8 manik-manik. Jadi 6 dikali 8 sama dengan 48. Perkalian tidak standar di mana kita harus mencari ada berapa lubang yang akan terisi oleh manik-manik, di mana C-nya sudah diketahui. Titik-titik dikali 8 sama dengan 40. Peserta didik mengambil 40 buah manik-manik. Diambil 8 buah untuk diisikan ke dalam lubang. Lalu guru bertanya, berapa lubang yang terisi? Ternyata lubang yang terisi itu ada 5 lubang. Jadi titik-titik dikali 8 sama dengan 40 dan
lubang yang terisi tadi 5, maka jawabannya adalah 5. Setelah proses pembelajaran, peserta didik diajak untuk menyimpulkan konsep perkalian yang standar dan tidak standar. Kemudian dilanjutkan dengan pemecahan masalah pada ruang kolaborasi. Dan merupakan apa? Iya, perkalian merupakan penjumlahan berulang. Ruang kolaborasi dengan menggunakan media Waterman yang disiapkan guru untuk secara bersama berdiskusi, memecahkan permasalahan antara peserta didik, berkolaborasi dan berkontribusi memberikan tanggapan untuk mencari pemecahan masalah. Selanjutnya, guru akan melakukan refleksi terbimbing. Pada tahap ini, guru melakukan proses pembelajaran dengan melakukan pembelajaran tatap muka dengan media Waterman, di mana ketika permasalahan yang muncul pada peserta didik dapat dipecahkan secara bersama-sama. Pada bagian ini juga, guru memiliki kesempatan untuk membimbing peserta didik dalam proses penyelesaian masalah yang belum bisa dipecahkan, sehingga pemahaman konsep peserta didik meningkat. Setelah pengetahuan peserta didik terbangun, melalui bagian demonstrasi kontekstual, guru melanjutkan membangun keterampilan peserta didik dengan mengajak peserta didik melakukan kegiatan menemukan konsep perkalian yang standar dan tidak standar yang sudah disiapkan guru. Setelah peserta didik melakukan proses menemukan konsep perkalian yang standar dan tidak standar, peserta didik diharapkan mampu melaporkan hasil kegiatannya yang telah dilakukan dengan bentuk lisan ataupun tertulis sesuai kemampuan yang dimiliki masing-masing peserta didik. Kemudian, pada koneksi materi, peserta didik diajak untuk menginterpretasikan materi perkalian yang standar dan tidak standar yang sudah diperoleh dan dipahami secara komprehensif. Di akhir kegiatan pembelajaran, guru menyiapkan bagian aksi nyata berupa penilaian tes pengetahuan sebagai evaluasi pembelajaran untuk mengetahui seberapa besar capaian peserta didik dalam memahami materi perkalian yang standar dan tidak standar dengan menggunakan media Waterman. Bapak Ibu yang hebat, setelah melihat tayangan video, saya menyimpulkan bahwa media Waterman dengan alur merdeka pada materi perkalian yang standar dan tidak standar ya dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Dan siswa tentunya belajar dengan mudah, senang karena menggunakan media yang mudah didapat dan juga murah. Seperti itu Bapak Ibu. Dan tentunya anak-anak bisa belajar dengan senang sesuai dengan Ki Hajar Dewantara, yaitu belajar yang menyenangkan. Selanjutnya saya menyatakan bahwa apa yang sudah saya lakukan itu merupakan praktik baik, dikarenakan media pembelajaran dengan menggunakan media Waterman dengan alur merdeka itu sebagai praktik baik yang sudah berhasil saya lakukan. Saya lakukan hal ini dibuktikan dengan adanya refleksi dan tindak lanjut dari siswa saya, kemudian juga dari teman sejawat. Saya sangat senang belajar matematika dengan menggunakan media Waterman. Selain saya memahami konsep perkalian, saya juga senang belajar dan sangat menarik. Terima kasih Pak Randi sudah mengajarkan kami belajar matematika dengan menyenangkan. Terkait dengan media pembelajaran yang dibuat oleh Pak Randi ini, kalau tidak salah diberi nama Waterman atau wadah telur dan manik-manik. Menurut saya ini sangat menarik sekali karena sesuai dan relevan dengan kondisi anak-anak saat ini, sesuai dengan karakteristik anak-anak, karena dapat meningkatkan hasil belajar anak-anak. Juga tentunya dengan media pembelajaran ini anak-anak akan lebih tertarik dan minat belajarnya akan meningkat. Semoga praktik baik ini dapat menginspirasi Bapak Ibu guru yang hebat di seluruh Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.